Hari ini sidang pemutusan hubungan industrial antara LBH Manado dan Sakti Sulut melawan PT Bina Nusa Pratiwi. Hari ini agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat, yaitu 3 orang saksi. Tiga-tiganya saksi fakta. Saksi ini menerangkan tentang berapa lama para penggugat bekerja kepada tergugat dan apa-apa saja yang dilakukan, seperti contoh bipartit dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Memang persidangan saat ini sudah lumayan cukup lama, sekalipun sidang PHI itu hanya diberi waktu 50 hari, tapi banyak sekali penundaan-penundaan di sidang ini. Harapan kami sebagai kuasa hukum supaya para pekerja mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik kita tercinta ini. Pemutusan hubungan kerja antara 8 orang penggugat yang diwakili oleh LBH Manado dan Serikat Awak Kapal Perikanan Sakti Sulut melawan PT Bina Nusa Pratiwi yang perusahaan bergerak di bidang perikanan. Para penggugat bekerja sebagai nahkoda, awak kapal perikanan ABK dan KKM. Sidang tadi, sidang saksi fakta. Saya sendiri yang menjadi saksi karena saya mengawal dari proses pertama pelaporan sampai dengan bipartit, tripartit, bahkan sampai sekarang proses di pengadilan pemutusan hubungan industrial. Di mana sidang saksi tadi sempat terjadi adu argumen terkait PKL, di mana kuasa hukum daripada PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi tidak mengerti apa klausul-klausul yang tertuang di dalam perjanjian kerja laut ini. Nah, dalam hal ini kami juga dari serikat berharap kepastian hukum kepada awak kapal perikanan bukan cuma di Sulawesi Utara atau Kota Bitung, tapi di seluruh Indonesia bisa terwujud. Itu. Fakta tadi yang terungkap di persidangan yang dijelaskan oleh saksi tentang terkait masalah PKL. Jadi PKL itu ditandatangani hanya pertama kali masuk, pertama kali bekerja di atas kapal, dan selanjutnya dipalsukan oleh pihak tergugat. Yang dalam hal ini tadi sudah ada pembuktian bahwa sudah ada perdamaian dipalsukan oleh Umbo sama Brian, dan sudah ada perdamaian. Nah, atas keterangan dari saksi-saksi juga membenarkan surat pemalsuan itu. Beberapa surat juga tidak ada jaminan tentang air bersih di atas kapal. ABK harus membayar tentang air bersih, harus dibeli air mineral yang segel. Jadi ada potongan-potongan ketika kapal masuk, tapi para ABK ini disuruh melakukan pekerjaan lain, bukan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian yang pertama. Ketika tidak melakukan pekerjaan yang disuruh oleh perusahaan, maka dipotonglah apa tadi dikatakan ya, premi atau apa tadi, gaji. Untuk para pekerja khususnya di sektor perikanan, awak kapal maupun di perusahaan pengolahan ikan, mari kita berserikat karena ini salah satu contoh kasus di mana kalau kita berjuang sendiri itu akan sia-sia, tapi kalau kita berserikat, berjuang bersama-sama, pasti akan menjadi lebih kuat. Hidup buruh! Hidup buruh!